Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi piutang. Istilah piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan, umumnya dalam bentuk kas dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit, memberikan pinjaman, maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain, misalnya untuk piutang pajak. Sebagian besar piutang timbul dari penyerahan barang dan jasa secara kredit kepada pelanggan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya pelanggan akan menjadi lebih tertarik untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan secara kredit oleh penjual. Dan hal ini juga rupanya menjadi salah satu trik bagi perusahaan atau penjual untuk meningkatkan besarnya omset penjualan yang akan tampak di dalam laporan laba ruginya. Piutang yang timbul dari penjualan atau penyerahan barang dan jasa secara kredit ini diklasifikasikan sebagai piutang usaha, yang kemudian tidak tertutup kemungkinan akan berganti menjadi piutang wesel. Dalam perusahaan dagang, jumlah piutang usaha biasanya memiliki porsi atau bagian yang cukup signifikan atas keseluruhan jumlah aset lancar. Sebagai contoh, dalam neraca atau laporan posisi keuangan pada periode tertentu, perusahaan Coca-Cola memiliki jumlah porsi piutang usaha sebesar 28,5% atas total aset lancarnya. Dalam praktek, piutang pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah piutang usaha atau accounts receivable. Piutang usaha atau accounts receivable yaitu jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha memiliki saldo normal di sebelah debit, sesuai dengan saldo normal untuk aset. Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek, biasanya dalam waktu 30 hingga 60 hari. Setelah ditagih, secara pembukuan, piutang usaha akan berkurang di sebelah kredit. Piutang usaha diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar atau current asset. Klasifikasi piutang yang kedua adalah piutang wesel atau notes receivable. Piutang wesel yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel di sini adalah pihak yang telah berhutang kepada perusahaan, baik melalui pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui peminjaman sejumlah uang. Pihak yang berhutang berjanji kepada perusahaan selaku pihak yang diutangkan untuk membayar sejumlah uang tertentu berikut bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Janji pembayaran tersebut ditulis secara formal dalam sebuah wesel atau promise. Perhatikanlah baik-baik bahwa piutang wesel mengharuskan debitur untuk membayar bunga. Bagi pihak yang berjanji untuk membayar, dalam hal ini adalah pembuat wesel, instrumen kreditnya dinamakan sebagai wesel bayar, yang tidak lain akan dicatat sebagai
utang wesel. Sedangkan bagi pihak yang dijanjikan untuk menerima pembayaran, instrumennya dinamakan sebagai wesel tagih yang akan dicatat dalam pembukuan sebagai piutang wesel. Piutang wesel sama seperti halnya dengan piutang usaha, memiliki saldo normal di sebelah debit sesuai dengan saldo normal untuk aset. Setelah ditagih atau diterima pembayarannya, piutang wesel juga akan berkurang di sebelah kredit. Piutang wesel diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar atau bisa juga sebagai aset tidak lancar. Piutang wesel yang timbul sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar. Sedangkan piutang wesel yang timbul dari transaksi pemberian pinjaman sejumlah uang kepada debitur akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan kreditur sebagai aset lancar ataupun bisa juga sebagai aset tidak lancar, tergantung pada lamanya jangka waktu pinjaman. Piutang wesel yang bersifat lancar yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit merupakan pengganti dari piutang usaha yang belum juga diterima pembayarannya hingga batas waktu kredit berakhir. Klasifikasi piutang yang ketiga adalah piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam neraca. Contoh piutang lain-lain adalah piutang bunga, piutang dividen, piutang pajak, dan tagihan kepada karyawan. Jika piutang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun atau sepanjang siklus normal operasional perusahaan, yang mana yang lebih lama, maka piutang lain-lain ini akan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Di luar itu, tagihan akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar. Siklus normal operasional perusahaan atau yang dikenal dengan istilah normal operating cycle adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan mulai dari pembelian barang dagang dari pemasok, menjualnya kepada pelanggan secara kredit, sampai pada diterimanya penagihan piutang usaha atau piutang dagang. Piutang lain-lain memiliki saldo normal di sebelah debit dan akan berkurang di sebelah kredit. Untuk menentukan batasan lancar dan tidak lancar, perhatikanlah contoh berikut ini. Jika lamanya siklus normal operasional perusahaan adalah 10 bulan, maka pengertian lancar di sini adalah maksimum 12 bulan atau 1 tahun. Jadi, piutang yang baru dapat ditagih setelah 1 tahun lebih akan diklasifikasikan sebagai tidak lancar. Namun, jika lamanya siklus normal operasional perusahaan adalah 14 bulan, maka pengertian lancar di sini adalah maksimum 14 bulan. Jadi, piutang yang baru dapat ditagih setelah 14 bulan lebih dikatakan sebagai tidak lancar. Di samping klasifikasi yang umum seperti di atas, piutang juga dapat diklasifikasikan sebagai piutang dagang dan non-dagang atau piutang lancar dan tidak lancar.
Piutang dagang atau trade receivable dihasilkan dari kegiatan normal bisnis perusahaan, yaitu penjualan secara kredit barang atau jasa ke pelanggan. Piutang dagang yang dibuktikan dengan sebuah janji tertulis secara formal oleh pelanggan untuk membayar diklasifikasikan sebagai piutang wesel atau notes receivable. Dalam kebanyakan kasus, akan tetapi, piutang dagang merupakan piutang kepada pelanggan yang tanpa adanya jaminan dari pelanggan untuk membayar, atau yang dikenal dengan istilah open accounts, yang sering dikenal sebagai piutang usaha atau accounts receivable. Sedangkan piutang non-dagang atau non-trade receivable meliputi seluruh jenis piutang lainnya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu piutang bunga, piutang dividen, piutang pajak, tagihan kepada perusahaan asosiasi, dan tagihan kepada karyawan dalam kasus karyawan meminjam uang kepada perusahaan. Jika piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar dan tidak lancar, maka piutang lancar meliputi seluruh piutang yang diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun atau sepanjang siklus normal operasional perusahaan. Dalam hal ini yang mana yang lebih lama? Untuk tujuan klasifikasi, seluruh piutang dagang atau trade receivable dianggap sebagai piutang lancar. Sedangkan untuk setiap unsur piutang non-dagang atau non-trade receivable memerlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih. Piutang tidak lancar akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar lainnya. Sebagai kesimpulan, piutang usaha adalah piutang dagang dan oleh karenanya bersifat lancar. Sedangkan piutang wesel bisa merupakan piutang dagang dan oleh karenanya bersifat lancar, tetapi bisa juga merupakan piutang non-dagang, baik lancar ataupun tidak lancar. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai klasifikasi piutang. Semoga dapat bermanfaat. Salam sukses.